Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Dinamis, Dialog dan Informasi Hari Kamis, persembahan KPU Kabupaten Klaten. Teman pemilih sekalian, sebagaimana kita tahu pada masa-masa akhir-akhir ini atau tahun-tahun ini, kita secara nasional mengalami kelebihan potensi SDM, dalam hal ini adalah usia muda atau yang sering diistilahkan dengan bonus demografi. Demikian juga dengan Kabupaten Klaten yang pada pemilu dan pilkada kemarin 2024 kurang lebih 56% pemilih di Kabupaten Klaten didominasi oleh kaum muda atau generasi Z atau juga generasi milenial. Nah, kira-kira kita nanti akan mengupas pandangan teman-teman muda, mewakili kaum milenial juga generasi Z tentang proses perpindahan kepemimpinan baik yang legislatif maupun eksekutif, dan kira-kira pandangan mereka apa. Terus kemudian kemarin selama pilkada kita lokalisir di Klaten itu mereka sudah melakukan apa atau mereka juga ingin melakukan apa, termasuk apa keinginan mereka terhadap proses pergantian kepemimpinan ini terhadap mereka. Dan kali ini kita sudah bersama narasumber dari koordinator Aliansi BEM Kabupaten Klaten, ada Mas Adi Wibowo. Selamat pagi Mas Adi. Selamat pagi Pak Ansori. Kabarnya pripun? Alhamdulillah kabarnya begini aja di sela-sela tidak ada jam kelas. Ini agak real. Ini Mas, sedikit dikasih gambaran mungkin teman pemilih. Aliansi BEM Klaten itu nopo kalau diberikan penjelasan sedikit itu. Aliansi BEM Klaten itu ini mundur pada tahun 2022 pada saat saya masih awal-awal semester baru dulu bergabung ke pengurus BEM. Itu sudah ada ide-ide untuk mengajak atau berkumpul mengkonsolidasikan antar kampus di Kabupaten Klaten ini, karena dahulu kan ada STIA Madani, ada Universitas Muhammadiyah Klaten yang dulunya masih Stikes ya, ada STAIM, ada Unwida, ada yang dulunya namanya STHD sekarang jadi Jawa Dwipa itu. Sama Politeknik Manufaktur Jakper. Dulu sering kita bertemu untuk mengkonsolidasikan, untuk diskusi bagaimana Klaten atau bagaimana kita membicarakan tentang wilayah kita. Jadi salah satu wujud lain dari kecintaan terhadap Klaten kira-kira gitu. Kurang lebih seperti itu. Hingga pada akhirnya tahun 2023 itu baru ada pertemuan rutin. Gitu. 1 bulan sekali atau 2 bulan sekali minimal itu, kalau kita tidak bisa 1 bulan sekali ada pertemuan. Jadi siapa yang jadi tuan rumah kita sambang ke salah satu tuan rumah. Jadi muter itu ya? Ya, muter itu. Jadi setiap muter itu juga harus disisipi dengan diskusi-diskusi terkait keklatenan. Kalau sekarang sudah periode keberapa berarti Mas? Kalau untuk 2024 setelah saya turun dari jabatan Presma, saya kurang mengawal Aliansi BEM Klaten itu untuk melangkah ke depannya seperti apa. Tapi kemarin setelah mengobrol dengan teman-teman presiden mahasiswa yang baru itu, ada warna baru lagi bahwasanya teman-teman ini ingin berkumpul lagi untuk mengulang diskusi-diskusi tersebut. Karena memang di Klaten ini untuk mahasiswa terbatas sekali, karena juga tidak ada peminat gitu. Ya mungkin dinamikanya perlu dikencangkan lagi lah kira-kira gitu. Kita masuk ke wilayah dalam tanda kutip perpolitikan agak praktis Mas. Kalau di kemahasiswaan, kalau di Unwida sendiri ada pemilihan Presma itu seperti apa Mas Aninya? Nah, sebenarnya sistemnya, dalam sistem pemilu sendiri di kehidupan mahasiswa sendiri kan sebenarnya sudah mereka banyak belajar melalui pemilihan presiden mahasiswa ataupun BEM fakultas itu kan melalui pemilu juga. Biasanya dinamai pemilu raya. Itu secara langsung juga. Secara langsung. Jadi pemilihan presiden mahasiswa, pemilihan gubernur fakultas maupun bupati himpunan
mahasiswa program studi. Istilahnya bupati. Istilahnya yang himpunan mahasiswa program studi itu bupati, Oh, bupati. untuk BEM fakultas gubernur, Presiden. sedangkan BEM fakultasnya ada presiden. Oh gitu ya. Jadi ada napa nggih? Nyinggung-nyinggung politik secara luas ya. Ya seperti miniatur politik di Indonesia kan, dan sistemnya kan seperti itu. Lah kayak karena sudah terbiasa, kira-kira ketika terjun ke dunia perpolitikan secara luas ya. Nggih. Yang paling dekat saja lah kita berikan gambaran kemarin 2024 itu kan ada 2 event pemilu, ya satu pemilu presiden dan wakil serta legislatifnya, terus kemudian di 2024 juga itu kan ada pemilu kada untuk memilih gubernur dan bupati serta wakilnya. Itu kalau tanggapan atau pandangan mahasiswa terhadap proses kepemiluan, ya kita lokalisir di Jateng, wabil khusus di Klaten, itu seperti apa? Nggih, pilkada Kabupaten Klaten nggih, khususnya nggih, kita membicarakan tentang itu. Kalau dari saya sendiri pasti mengajak teman-teman ya, terutama yang dekat dengan saya untuk mengawal lah pilkada 2024 ini, baik melalui terjun ikut sebagai penyelenggara, karena kan ada kesempatan untuk menjadi bagian jadi penyelenggara. Iya, karena sekarang kan masuk ya. PPS juga. KPPS ataupun BPK, termasuk saya sendiri kemarin juga jadi KPPS. KPPS atau PPS? KPPS. Oh, KPPS ya. Kalau di Unwida banyak Mas yang terlibat di penyelenggara? Unwida alhamdulillah lumayan banyak. Kemarin saya lihat di pemilu maupun pilkada itu ada yang menjadi bagian dari KPPS maupun PPS. Kalau tadi kembali ke pandangan Mas secara ya sepengenalan Mas Adi lah, kira-kira apa ya pemilu itu bagaimana gitu kan? Pemilu itu harusnya juga kita selenggarakan sebagaimana mestinya, semua kan sudah teratur di undang-undang, tergantung bagaimana kita mensiasati program 5 tahunan sekali ini untuk menentukan siapa nanti yang akan memimpin Kabupaten Klaten ini, khususnya kan Klaten. Mungkin lebih menyemangatkan teman-teman gimana cara menyikapi visi ataupun misi dari masing-masing paslon kemarin yang pada akhirnya terjadi salah satu, sehingga kita dituntut juga untuk mengawal ataupun menyikapi setiap berbagai keadaan maupun visi misi yang sudah dicantumkan oleh para paslon kan, ataupun lebih khususnya paslon yang terpilih gitu. Khususnya tapi agak ada kritik Mas. Jadi gini, jadi ketika kemarin kita mengadakan sosialisasi, ya walaupun ini suaranya disuarakan oleh teman-teman SMA ya, di salah satu session diskusi itu dinyatakan bahwa kebanyakan, entah ini mereka memang demikian atau sepengetahuan yang pengusul atau yang beri pernyataan, kebanyakan teman-teman muda itu masih larut dalam istilahnya FOMO atau fobia Mas, ikut-ikutan gitu loh. Itu kalau di kalangan mahasiswa masih berlaku nggak kayak gitu, wes arut grubyuk gitu kan? Itu yang bahaya, fenomena yang paling berbahaya saat ini kan. Oh, berarti itu pernyataan itu meskipun tidak 100% benar, tapi ada benarnya juga. Ada benarnya juga itu. Ya, jadi di kalangan manapun, baik dari mahasiswa, saya mungkin bahkan di atasnya mahasiswa, itu FOMO menurut saya tetap masih ada dimanapun. Iya, masih jadi fenomena. Jadi fenomena. Dan ini kan sebetulnya tantangan. Kalau kalau teman-teman SMP, SMA atau kalangan muda pada umumnya itu kan secara informasi dan keterlibatan di kepemiluan itu kan mungkin masih sangat dini ya. Sementara untuk mahasiswa itu mungkin dia sudah pernah mengalami pemilos, kalau istilahnya sekarang itu kan pemilihan OSIS di SMP, SMA, terus tadi disampaikan di mahasiswa juga ada proses. Artinya secara dinamika intinya sama gitu. Bagaimana memilih figur pemimpin mereka. Lah kalau menurut pandangan Mas Hadi di lingkungan ya yang agak kecil aja lah di Unwida itu kemarin pernah nggak mendiskusikan visi misi calon Bupati Klaten misalnya, atau
mengundang calon gubernur atau bupati untuk datang bertatap muka berdialog dengan mahasiswa itu di 2024 kemarin sempat dilakukan nggak? Nah, itu yang jadi PR itu kemarin kehilangan momentum pada saat 2024 itu teman-teman pengurus gitu mungkin ataupun ide-ide dari saya nggak saya salurkan ke teman-teman pengurus untuk mengundang mengundang masing-masing paslon untuk mendiskusikan visi misi ngoten. Jadi ya saya bilang kehilangan momentum untuk mencari pemimpin yang baru itu kita bagaimana membedah visi misi masing-masing paslon itu tadi. Kelewat ya. Jadi yang PR-nya saat ini ya kita bisa memantau yang sudah terpilih ngoten. Karena termasuk juga ini napa nggih? Pemimpin yang terpilih itu kan masa menang itu kan masih bisa sering kali kan kampanyenya mewakili kaum muda kan ngoten. Pemuda ya masih muda lah ngoten, sosok yang masih muda gitu kan. Kira-kira saged mboten mewakili semangat pemuda aspirasi sakit pemuda-pemuda nih. Atau kalau saya bahasakan dalam bentuk lain ada harapan. Jadi Mas Bupati kita mengistilahkan sering dipanggil kan itu. Mas Bupati ini maulah berdialog dengan terutama tadi aliansi BEM Klaten untuk membuka ruang sekaligus memberikan ruang kepada teman-teman muda yang ya notabene punya catatan baik lah karena mereka ditempa di akademik. Kalau yang ke depan ingin dilakukan Mas, kalau tadi yang sudah dilakukan di 2024 kan mendorong teman-teman dan faktanya memang kemarin banyak teman-teman penyelenggara itu yang terlibat secara langsung di kepemiluan. Kalau ada nggak keinginan atau PR yang ingin Mas Adi mewakili teman-teman mahasiswa lakukan ketika nanti ada proses pemilihan lagi? Ini kan periode baru ya untuk mengawali proses demokrasi selanjutnya itu kita harus mempersiapkan khususnya teman-teman sendiri karena seringkali saya di tongkrongan-tongkrongan universitas ataupun tongkrongan kafe ataupun angkringan atau niku teman-teman sebaya saya itu mereka takut dengan istilah politik. Oh gitu nggih. Jadi dalam tanda kutip ada stigma. Ya, ada stigma negatif dalam istilah politik itu tadi. Padahal kan kalau berbicara tentang politik itu mengenai tentang kita sebuah kesepakatan bersama untuk mencapai tujuan bersama juga kan. Kalau kita nggak peduli tentang tujuan bersama yang akan diraih untuk bermusyawarah mencari tujuan bersama nih boleh. Ya, gini, jadi artinya malah justru nanti Mas Adi apa yang diinginkan, karena mau tidak mau kita mau apatis, kita mau acuh tak acuh, kita mau tidak ikut terjun langsung dalam perpolitikan atau pergantian kekuasaan. Terus kebijakannya menyangkut semuanya itu kan, menyangkut ke kehidupan teman-teman. Bahkan kalau dalam yang bahasa sangat spesifik, kebijakan pemimpin dalam level apapun, bahkan dalam hal ini mungkin level Klaten lah, itu secara langsung maupun tidak langsung itu kan juga mempengaruhi harga kopi ketika di tongkrongan misalnya ya. Harga kos-kosan itu kan bisa jadi karena visi misi bupati itu kan sampai hal kecil kan menentukan berapa harga bumbu dapur ibu-ibu kita kan. Nah kira-kira keinginan panjenengan apa atau yang seharusnya dilakukan mahasiswa dalam ini yang dikenal sebagai agen perubahan, agen sosial gitu. Mungkin untuk keinginan saya sendiri untuk kedepannya kita gencarkan lagi untuk diskusi-diskusi antar kampus itu sehingga menimbulkan warna baru. Nggak masalah kita berusaha untuk mengundang para tokoh yang istilahnya bisa untuk memantik kita sebagai mahasiswa untuk menyadarkan bagaimana kita harus memperdulikan politik daerah Klaten ini gitu. Itu jadi selain eksekutif bupati ya, karena kan kebijakan itu kan tidak lepas dari proses yang terjadi atau dinamika yang terjadi di DPRD kalau kita bicara Klaten ya. Saya bertanya sekaligus khawatir justru. Jangan-jangan teman-teman mahasiswa itu secara umum itu tidak paham betul
kalau saya resahnya di sini saya harus menghubungi komisi berapa gitu. Itu salah satu PR saya juga sendiri karena nggak pernah ada Komisi A itu membidangi apa, Membidangi terus apa, ketika gitu. kita punya tema ini kita harus ngundang siapa gitu kan. Jadi nopo PR-nya tadi tidak hanya menghadirkan tapi memberikan pengetahuan. memberikan pengetahuan nih gua. Karena Ini- hal yang paling dasar saja kita belum mengetahui, apalagi yang menjurus nih gua. Karena kita tahunya semuanya harus walaupun tidak salah. Oke. Mau sambat biaya pendidikan mahal ke Mas Bupati, mau sambat jalan ke Mas Bupati, padahal ada dampingan yang tidak bisa dilepaskan, yaitu eksekutif dan yudikatif. Lah kira-kira di pikiran Mas Adi saat ini ya spontan mawon apa yang mau dilakukan? Karena sepertinya saya tanya beberapa teman lah secara random, memang sebagian besar teman-teman muda itu nggak hafal Dewan itu ada berapa komisi, Iya. terus tugasnya apa saja, terus apalagi siapa saja itu intinya itu Dewan gitu kan. Itu menarik nih kok Pak Ansar nih ketika misalnya nih kalau saya berkesempatan bisa mendatangkan ketua DPRD ataupun wakilnya gitu dalam cakupan itu sekolah politik, bukan kampanye politik kan Karena itu sekolah sudah politik. pasca Ya, ya. karena sudah pasca Pilkada, pemilu ya. dan pilkada ngoten. Jadi kita menggagasnya melalui sekolah politik di Kabupaten Klaten. Kita bikin camp sehari penuh atau sehari semalam bikin camp sekolah politik itu untuk memberikan informasi bahwasanya nih komisi A, komisi B ataupun komisi-komisi yang lain itu tugasnya apa dan orangnya siapa. Ketika kita ada keluhan itu kita bisa langsung bersinggungan, maksudnya gitu. Seringkali kan mahasiswa itu kan melalui tulisan-tulisan gitu seringkali melontarkan, karena kalau Klaten sendiri turun ke jalan itu nggak menarik. Itu ya. Atau dia benar ya masuk. Ya terus. Jadi melalui tulisan-tulisan itu yang bisa dihimpun dari berbagai mahasiswa kemudian dirangkum dan kita ajukan ke salah satu dewan yang membidangi hal tersebut. Itu kan dalam mengawal proses kebijakan itu kan lebih menyasar. Menyasar nih. Wow. Terakhir mungkin Mas, atau sebelum terakhir lah. Selama ini yang menurut Mas Adi, pandangan pribadi yang banyak dialami mahasiswa untuk berdialog, berkomunikasi atau sekedar menyampaikan pendapat itu apa Mas? Di lingkungan mungkin karena internal mahasiswa atau situasi Klaten atau kebijakan pemimpin atau apa? Kesulitan nopo? Saya yakin nyantai-nyantainya mahasiswa pasti punya keresahan lah, pasti punya keresahan. Lah kesulitan yang mungkin Mas Adi sendiri alami ketika mengkoordinir teman-teman BEM itu apa? Di Klaten ya khususnya kesulitan pertama itu kesulitan mencari teman untuk berdiskusi. Oh gitu. Pertama itu pasti kesulitan mencari teman untuk berdiskusi gitu. Karena sekarang maraknya kesenangan-kesenangan orang lain yang nggak bisa kita pungkiri untuk diganggu dalam sebuah obrolan yang mereka tidak nyaman. Jadi pada akhirnya kita memaksa untuk membangun sendiri lingkungan berdiskusi itu. Jadi mereka asik dengan dunia kemudahan mereka, sementara untuk pandangan politik tadi disampaikan, masih ada banyak stigma yang harus dibenahi lah. Terakhir, Mas Adi pengen menyampaikan apa pesan untuk teman pemilih, terutama yang muda, wabil khusus untuk mahasiswa. Ini kan mungkin pesan saya melalui periode baru ini kan ada harapan tadi dikatakan. Melalui harapan itu justru untuk memantik kita lebih semangat lagi dalam menggaungkan ide-ide yang bisa nanti kita salurkan kepada para pemangku kebijakan. Kalau tidak diawali dari muda lah, apalagi dari Klaten lah, mau dari mana lagi kita mau mengharapkan putra-putri daerah kita untuk bisa menjadi penerus. Agent of change nanti akan bergeser artinya, bukan agen penerus dari ide-ide tokoh yang pemangku kebijakan saat ini, tapi cuman hanya saling mengisinya, itu saling mengisi dalam arti umur aja, bukan saling mengisi. Jadi agen of change itu ya
ketika kamu masih muda ya jadi agen absen penerus ya kamu cuma jadi penerus tok gitu kan, tapi nggak ada inovasi tok. Oh Karena iya, kalau nangkap iya. program-program turunan itu pasti kalau baik dilanjutkan, tapi kalau program baru itu yang kita nantikan dan kita upayakan kan. Oh iya. Jadi semoga saya tidak salah menyimpulkan. Jadi teman-teman mahasiswa ini PR pertama adalah berbenah, mau tidak mau tadi disampaikan ya. Yang Kita harus sadar dulu Pak. Kalau kita memang kurang dalam hal segi apapun, kita harus menyadari. Misalnya saya sendiri tadi kurang memahami ini, saya beberapa kali bertanya-tanya bahkan kepada namanya itu salah satu sekwan gitu kan, Iya. ini komisi apa atau gitu kan. Nah, gitu. Saya sering bertanya-tanya gitu kan, karena nanti saya salurkannya ke siapa ya kan, kami harus menyadari kalau bosnya kita mempunyai kekurangan itu kan. Iya. Ya sebetulnya banyak tema yang bisa dibedah, cuman memang yang PR kedua dari internal adalah bagaimana membangun ritme berpikir lah, atau bahasanya apa yang lebih ini, biar teman-teman lebih ngeh terhadap kebijakan-kebijakan yang akan berpengaruh kepada mereka, kepada keluarga mereka, kepada fasilitas pendidikan mereka, fasilitas umum mereka. Yang ketiga saya menangkapnya ada keinginan tadi teman-teman ini bisa ada ruang untuk berdialog baik dengan eksekutif yang dalam ini Mas Bupati dan Wakil selaku pengambil kebijakan, juga nopo teman-teman yang bapak-bapak ibu yang ada di legislatif selaku yang ya juga bagian penting dari proses perubahan yang ada di Klaten. Demikian Mas Adi. Enten setengah mulai. Oh, napa niku? Nah, napa niku? Berhubung tadi kita berbicara tentang pemuda dan saya mewakili dari mahasiswa juga ini, dari setiap kegiatan yang kita lakukan khususnya di kemahasiswaan, kita punya tanggung jawab untuk menyalurkan kembali ke lingkungan paling terkecil kita, termasuk lingkungan desa, keluarga, maupun lingkungan sekitar. Karena teman-teman yang berkesempatan tadi menjadi bagian dari mahasiswa atau pengurus, mungkin ya pengurus hilang, kesempatan itu jangan sampai hilang. Kita punya akses itu karena mahasiswa sendiri berada di middle class, kita bisa menghubungkan dari atas ke bawah, dari bawah ke atas. Jangan sampai kehilangan momen pada saat kita duduk sebagai mahasiswa itu tadi. Keywordnya adalah jangan sampai kehilangan momen, apalagi kita salah memilih momen. Iya. Gitu. Matur suwun Mas Adi atas waktunya, pagi-pagi sudah kerso nyelake KPU. Nggih, salah banget nih. Salah-salah nih pun nama skripsi ngoten. Oh gitu, ini sudah proses skripsi ya. Proses kemarin baru masukkan judul aja sih. Ya semoga sukses lah baik di karir perkuliahan, baik secara pribadi maupun nanti karir di masa depan, dan semoga teman-teman mahasiswa kembali bergiat, aktif, bukan hanya sekedar tahu tapi juga ikut bagian dari nopo agen yang betul-betul bisa mengawal suara masyarakat secara umum untuk disampaikan kepada pemangku kebijakan. Amin. Yeah. Terima kasih rawuhnya, dan demikian pemirsa dialog kita pada kesempatan episode Kamis kali ini. Kalau ada yang kurang, ada yang salah, kami mohon maaf, dan saya Ansori bersama Mas Adi Wibowo untuk diri untuk kita ketemu pada episode berikutnya. Terima kasih, kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.